Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gayatri Rismanita dari jurusan Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul yang saya bahas yaitu Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Salah satu metode agar dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita yaitu dengan belajar bahasa mereka. Tetapi mayoritas orang Indonesia yang pesimis hendak negaranya bisa, tetapi mereka merasa malu terhadap bahasa Indonesia, serta menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing ataupun bahasa yang lain. Mereka tentu hendak kaget apabila mengenali betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Minat penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin besar. Meningkatnya minat penutur asing yang belajar bahasa Indonesia telah mendorong munculnya kebutuhan akan program pengajaran yang harus ditangani secara profesional. Banyak penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Pembelajaran BIPA dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pemula, menengah, dan mahir. Pembahasan yang dibahas: 1. Pengertian bahasa Indonesia, 2. Keunggulan bahasa Indonesia di dunia, 3. Tantangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, 4. Strategi pembelajaran BIPA. Pembahasan ini bertujuan untuk apa sih? 1. Untuk mengetahui pengertian bahasa Indonesia secara luas, untuk Kedua, untuk memberitahukan apa saja keunggulan bahasa Indonesia di dunia. Yang ketiga, untuk menginformasikan bagaimana tantangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang keempat, untuk memberitahukan bagaimana strategi pembelajaran BIPA. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, serta bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sesuai bahasa pemakainya. Di antaranya, pertama, alat ekspresi diri, kedua, alat komunikasi, alat integrasi, adaptasi sosial, alat kontrol sosial. Bahasa tersusun dari sebuah struktur yaitu morfem, fonem, kata, kalimat, paragraf, wacana. Morfem adalah unsur terkecil dari bahasa, bentuknya tidak mengandung bagian-bagian yang mirip, baik dilihat dari bunyi maupun dari makna yang terkandung. Kemudian fonem. Fonem adalah unsur bahasa yang paling kecil dan sangat fungsional. Fonem digunakan untuk membedakan makna dari kata yang disampaikan. Kata adalah susunan huruf yang menjadi satu kesatuan yang memiliki makna tertentu. Kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata-kata yang memiliki makna tertentu. Paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari satu, dua, atau lebih kalimat yang tersusun dalam satu gagasan. Wacana adalah kesatuan tersistem yang diartikan sebagai suatu komunikasi kebahasaan dan umumnya nampak sebagai pertukaran. Bahasan yang kedua ya Indonesia di dunia. Di sini saya akan membahas 5 negara, yaitu pertama negara Australia. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Di antaranya berada di Australia Barat, dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Belum lagi jumlah perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia, membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu Mesir. Mesir tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Di negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, itu baru saja dibangun Pusat Studi Indonesia. Yang ketiga itu adalah Italia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah klub sepak bola asal negara tersebut yang telah meluncurkan situs resmi mereka dalam bahasa tanah air yang disebut-sebut sebagai bahasa tersulit ketiga di Asia ini. Kemudian Jepang. Sejarah pengajaran bahasa Indonesia di Jepang tidak lepas dari sejarah berdirinya Tokyo University of Foreign Studies. Saat ini ada beberapa perguruan tinggi di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Sango Kyoto, dan Universitas Setsunan. Yang kelima itu Vietnam. Vietnam juga merupakan negara yang menghargai bahasa Indonesia. Di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Bahkan sejak akhir 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City
menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, menempatkan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasan yang ketiga yaitu tantangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Banyak alasan sebuah bahasa dijadikan bahasa internasional, seperti kemajuan iptek atau kekuatan politik bisa loh menyebabkan suatu bahasa dijadikan bahasa internasional. Dengan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, hal tersebut mampu memproduksi iptek untuk diekspor ke negara-negara lain. Tantangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang pertama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan sulitnya mengembangkan bahasa Indonesia ke ranah internasional. Masih banyak warga Indonesia yang belum dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dikutip dari Kompasiana, pada pelaksanaan ujian nasional SMP atau SMA, kegagalan ujian bahasa Indonesia mencapai 30%. Sebaliknya, kegagalan di ujian bahasa Inggris berkisar 5%. Bagaimana mungkin sebuah bahasa dijadikan bahasa dunia, tapi penutur aslinya tidak menguasai bahasanya? Tantangan yang kedua yaitu paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing. Sebagai gengsi sosial, sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh bahasa Inggris. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara bergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yaitu daya tawar politik dan ekonomi yang rendah. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. BIPA merupakan tempat untuk pelajar asing mempelajari bahasa Indonesia. Belajar bahasa dari waktu ke waktu mungkin berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan karakteristik pelajar bahasa. Selain itu juga disebabkan oleh perbedaan tantangan yang dihadapi untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar bahasanya. Oleh karena itu, proses dan mekanisme belajar bahasa Indonesia tiap pelajar mungkin berbeda. Tiap individu memiliki faktor pendukung dan penghambat sendiri-sendiri untuk menguasai bahasa sasaran. Dalam pembelajaran BIPA di Indonesia berbeda dengan pembelajaran BIPA di luar Indonesia. Perbedaan strategi pembelajaran disebabkan oleh perbedaan tugas dan tantangan yang dihadapi oleh pelajar BIPA. Perilaku pelajar asing dalam penguasaan bahasa Indonesia dapat diamati dan dari hasil pengamatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengajar untuk memilih strategi yang tepat untuk pembelajaran. Beberapa negara mengatakan bahwa bahasa Indonesia mudah dipelajari dibandingkan bahasa lain. Kemudian di samping itu terdapat beberapa tantangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Di antaranya sumber daya manusia di Indonesia dan paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing. Kemudian strategi pembelajaran BIPA di Indonesia dengan di luar Indonesia berbeda karena berdasarkan tugas dan tantangan yang dipelajari oleh pelajar BIPA. Bahasa Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menjadi bahasa internasional. Diperlukan dukungan yang besar dari berbagai elemen masyarakat. Dengan keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia, bahasa ini layak dijadikan bahasa internasional. Keunggulan dari bahasa Indonesia tersebut yaitu banyaknya jumlah penutur bahasa Indonesia. Selain itu, susunan gramatikal bahasa Indonesia lebih mudah, misalnya tidak mengenal istilah tenses, dan penggunaan huruf tidak menggunakan simbol-simbol tertentu. Sebagai warga Indonesia yang memakai bahasa Indonesia, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa kita sudah diminati dan dipelajari oleh bangsa lain. Maka dari itu, kita harus memperbaikinya kembali agar dapat dicontoh bila mana terdapat warga asing yang berkunjung ke Indonesia. Untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda penerus bangsa Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Karena kita sebagai penerus bangsa, maka kita harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Kita harus bangga sebagai pemilik bahasa Indonesia yang dimana bahasa kita banyak diminati dunia, dan kita sebagai warga Indonesia harus meningkatkan tata berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
agar bahasa kita tetap lestari. Aku cinta Indonesia.